Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dari Universitas Mercubuana Meruya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman web 1, yaitu dosen Pak Rudi Hartono, ST MKOM. Di sini ada soal-soalnya. Yang pertama itu yaitu panduan cara belajar HTML untuk membuat program menampilkan gambar. Minimal 5 yang menginspirasi perjalanan hidupmu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode HTML dengan menggunakan sebuah aplikasi Visual Studio Code. Studio Code. Oke, kemudian kita langsung saja ke sintaknya. Sintaknya di sini adalah image, kemudian src yaitu source, dan juga alt. Nah, untuk alt di sini saya akan abaikan dulu, langsung saja ke src-nya atau ke source-nya. Di sini untuk sorotnya saya sudah mendownload sebuah gambar, yaitu 5 gambar yang saya masukkan ke folder yang namanya itu image atau img. Caranya itu pertama adalah masukkan img, slice, baru filenya, yaitu satu.jpg itu filenya, img itu foldernya. Agar lebih mudah, saya akan copy saja, copy paste. Oke, ini udah ada 5 gambar dari sebuah sintak img-nya. Kita cek di web browsernya di sini, klik refresh. Oke, di sini ada 5 buah gambar abstrak. Alasan saya mengambil abstrak karena saya suka lukisan abstrak. Kemudian soal berikutnya di sini, di mana gambar-gambar yang ditampilkan semuanya di border 5 dan auto resize, dan dengan menggunakan fitur-fitur CSS. Silakan uji coba fitur-fitur pengolah gambar sebagai berikut. Seperti berikut ini. Oke, pertama kita akan membuat border dulu di setiap image-nya. Kita masuk dulu ke sini. Untuk CSS di sini, image itu masuk ke bagian ke selektor. Jadi kita ambil dulu dari sini, image, lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di tengahnya, yang pertama itu ada namanya property. Property itu di sini saya ngambil border karena perintahnya di sini ditampilkan dengan border 5. Setelah property ada yang namanya value. Value di sini pada border itu ada 3. Yang pertama itu size atau width atau ketebalan bordernya. Di sini 5 pixel. Kemudian tipe bordernya itu biasanya ada solid, dotted, double, dan juga dashed. Saya biasa menggunakan solid. Kemudian ada yang namanya terakhir itu warna. Agar lebih mudah kita menggunakan warna hitam saja. Kemudian klik save. Kita periksa di web browser. Oke, di sini sudah ada border dengan size itu 5 pixel, tipenya border itu solid, dan warnanya hitam. Oke, selanjutnya di sini yaitu auto resize. Auto resize itu biasa saya menggunakan yang pertama itu max width-nya itu 100%. Dengan height-nya itu auto. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, di sini sudah auto resize-nya. Kemudian untuk fitur-fitur CSS-nya di sini pertama ada image transparent. Ini masuk ke opacity ke CSS 3. Oke, sebelum masuk ke image transparent,
Saya akan membuat kelas di masing-masing gambar terlebih dahulu. Oke, di sini untuk kelasnya saya itu lebih mudah aja, G1 untuk gambar pertama, G2 untuk gambar kedua, G3 untuk gambar ketiga, dan G4 untuk gambar keempat, dan G5 untuk gambar kelima. Caranya untuk di CSS itu eh, sintaknya itu pertama titik, artinya kelas. Kemudian nama kelasnya G1. Lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Oke. Saya akan mencoba image transparent di G1 dengan masukkan propertinya itu adalah opacity. Oke, untuk opacity di sini itu nilainya 0 sampai 1. 0 itu akan hilang gambarnya atau transparannya 100%, dan 1 itu transparannya akan 0. Maka saya akan menggunakan 0,5 yang artinya di sini 50% transparent di gambar pertama. Kita coba dilihat di web browsernya. Oke, gambar terlihat transparent. Karena di sini sudah dimasukkan sebuah properti yaitu opacity. Atau agar lebih mudah kita masukkan lagi sintak hover. Jadi jika kursor atau anak panah ini diarahkan ke gambar, maka opacity-nya akan bertambah menjadi 0,5 atau 50% transparannya. Oke, perhatikan di sini. Defaultnya adalah terang, kemudian dikasih opacity 0,5 akan membuat gambarlah buram sebanyak 50%. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya flip image. Flip image itu masuk ke materi transform, yaitu scale. Transform itu ada 4 biasanya saya gunakan, yaitu scale, kedua itu rotate, ketiga itu skew, dan keempat itu ada yang namanya translate. Untuk kali ini saya akan menggunakan scale saja, yaitu membesar atau memperkecil sebuah elemen. Oke, agar lebih mudah. Oke, di sini saya akan menggunakan gambar kedua. Caranya adalah titik G2. Lalu hover agar lebih real kelihatannya. Kurung buka, kurung tutup, kurawal. Caranya adalah pertama masukkan properti yaitu transform. Kemudian masukkan value-nya itu scale dengan nilai itu -1. Klik save. Kita lihat di gambar kedua di sini. Perhatikan gambar di sini ketika dimasukkan ke kursornya dimasukkan ke gambar, maka dia akan memflip sebanyak 360 derajat. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir di sini ada image filter. Untuk image filter ini agak banyak untuk propertinya. Di sini saya sudah catat di buku saya. Oke, untuk filter di sini ada 10 untuk value-nya. Value-nya. Yang pertama itu blur, nilainya itu pixel, kemudian brightness, kontras, saturate, grayscale itu nilainya persen, kemudian ada sepia persen juga nilainya, kemudian hue rotate itu nilainya itu derajat atau dek untuk merotasi sebuah roda warna. Kemudian ada inverse. Inverse itu sama nilai itu persen, kemudian opacity dan juga drop shadow. Oke, di sini saya akan coba untuk gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Gambar ketiga saya akan menggunakan blur.
Gambar kedua saya akan menggunakan gambar ketiga maksud saya. Gambar ketiga saya akan menggunakan blur. Gambar keempat menggunakan brightness. Dan gambar kelima itu kontras. Jadi di sini saya sudah melakukan konfigurasi CSS-nya, yaitu gambar ketiga itu menggunakan filter blur dengan nilai itu 25 pixel. Kemudian gambar keempat itu filternya brightness, yaitu 25%. Dan gambar kelima itu filternya kontras dengan nilai 25% juga. Kita refresh. Oke, perhatikan di sini, untuk gambar ketiga di sini di blur sebanyak 25 pixel. Kemudian di brightness digelapkan sebanyak 25%. Dan yang terakhir itu gambar kelima kontrasnya diperbanyak di nilainya sebesar 25%. Selanjutnya saya akan mencoba untuk saturate, grayscale, dan sepia. Saturate itu nanti saya akan coba di gambar ketiga, kemudian grayscale-nya di gambar keempat, dan juga sepia-nya gambar kelima. Oke, di sini untuk gambar ketiga sama gambar kelima masing-masing nilainya 25% juga sama 25%. Kita refresh di sini. Oke, sebentar seperti ada kesalahan di sini. Saturate. Oke, di sini agar lebih mudah, saya akan menggunakan syntax cover di gambar ketiga sampai gambar kelima. Gambar ketiga di sini saya menggunakan satu red yaitu 25%. Kita lihat di sini, gambar ketiga di sini dia akan mengubah warnanya sebanyak 25%. Kemudian gambar keempat grayscale diubah gambarnya, defaultnya warnanya seperti ini. Kemudian kita masukkan kursornya. Maka ketika dimasukkan kursor akan berubah grayscale sebanyak 25%. Ketiga itu ada yang namanya sepia. Oke, perhatikan di sini warnanya berubah ketika saya memasukkan kursornya ke dalam gambar. Oke, selanjutnya ada yang namanya Hue Rotate Inverse Opacity. Untuk Hue Rotate-nya di sini saya akan masuk ke gambar ketiga. Gambar empatnya itu inverse, gambar kelimanya opacity.
Oke, di sini saya sudah mengubah filternya. Perhatikan di sini ke untuk gambar ketiga itu saya mengubah W rotate-nya sebanyak 45 derajat. Perhatikan di sini warnanya berubah menjadi warna ungu untuk gambar ketiga. Kemudian untuk gambar keempat di sini inverse-nya 25%. Oke, perhatikan gambarnya berubah. Selanjutnya ada yang namanya opacity. Ini opacity yang sudah saya praktekkan sebelumnya di bagian transparent image. Gambar akan berubah putih sebanyak 25%. Dan terakhir di sini ada yang namanya drop shadow. Untuk drop shadow sepertinya agak salah di sini sintaknya. Oke, untuk drop shadow sepertinya saya akan skip karena ada kesalahan dari nilainya dan juga sintak-sintaknya. Oke, untuk tugas kedua dari Power Web 1 selesai, Web 1 ini selesai, berikut sintaknya dan juga hasilnya dari web browsernya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga salah-salah saya mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.